Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Subriyana dari PJKR 5A NPM 18106310700243. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang dari buku Manajemen Organisasi dan Sistem Pertandingan Olahraga, yaitu bab 2 dan bab 3, yang mana bab 2-nya tentang olahraga dan bab 3-nya yaitu tentang pertandingan. Nah, yang pertama yaitu olahraga. Apa sih olahraga itu? Secara umum, olahraga dikatakan yaitu suatu aktivitas fisik yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam. Nah, dari luar maupun dalam ini yaitu bisa dikatakan bahwa sehat secara jasmani dan rohani. Nah, ada beberapa pendapat dari para ahli yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu salah satunya dari Ensiklopedia Indonesia, merupakan suatu gerakan badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara rombongan atau bersamaan. Nah, contohnya ketika kita olahraga sepak bola, maka dikatakan bersamaan. Dan untuk perorangan yaitu olahraga secara individu, yaitu ketika kita melakukan olahraga atletik atau merupakan cabang dari nomor lari, maka dikatakan itu sebagai satu orang. Lalu selanjutnya yaitu menurut UNESCO bahwa olahraga itu sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri kita sendiri. Menurut pakar Edward, olahraga itu olahraga harus spontan dari konsep bermain atau permainan atau dari olahraga itu sendiri. Ruang lingkup bermain memiliki karakteristik, yaitu salah satunya terpisahnya dari rutinitas, mempunyai kebebasan, tidak produktif, dan menggunakan peraturan yang tidak baku. Adapun faktor-faktor yang mempunyai peran yang harus diperhatikan, yaitu diantara lainnya bahwa olahraga itu mempunyai jenis olahraga. Yang dimaksudnya yaitu setiap macam olahraga pasti memiliki aturan dan prosedurnya masing-masing. Maka dari itu agar tidak terjadinya cedera, maka peraturan dalam jenis olahraga dibuat sebagai bagian dari pencegahannya. Yaitu yang kedua, ada usia, kesehatan, kebugaran. Nah, jadi makin bertambahnya usia itu, maka tingkat fisik seseorang itu akan menurun ya. Mulai dari menginjak usia dari 30 tahun, maka fungsi tubuhnya akan berkurang 1% per tahunnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengalaman teknik dari olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, maka perlu persiapan dan latihan, yaitu diantaranya metode atau cara latihannya. Yang kedua, penguasaan teknik agar tidak terjadi overuse. Yang terakhir yaitu gizi. Nah, setiap olahraga itu pasti memerlukan tenaga. Nah, oleh karena itu diwajibkan mendapatkan gizi yang sesuai, yang baik dan menyehatkan. Nah, selain itu gizi juga menentukan kesehatan dan kebugaran yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, contohnya setiap hari harus mengkonsumsi vitamin agar tubuh dapat nutrisi setiap harinya. Lalu yang kedua yaitu bab 3 tentang pertandingan. Nah, apa sih pertandingan itu? Pertandingan merupakan kegiatan dari cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan.
Nah, salah satu tujuan dari olahraga itu yaitu meningkatkan prestasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan prestasi? Yaitu dengan mengikuti pertandingan. Nah, dalam pertandingan juga pasti tim 1 dan tim 2 itu pasti akan berhadapan. Lalu selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pertandingan. Jenis-jenis pertandingan itu dibagi menjadi dua, yaitu pertandingan langsung dan pertandingan tidak langsung. Pertandingan langsung itu seperti apa? Yaitu seperti ketika tim 1 dan tim 2 itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup geraknya. Lalu pertandingan yang tidak langsung itu seperti apa? Yaitu apabila pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri yang satu dengan yang lainnya. Contohnya ketika permainan badminton yang dipisahkan oleh sebuah net. Lalu yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pertandingan. Nah, bentuk-bentuk pertandingan itu ada 3, yaitu bentuk pertandingan sederhana, bentuk pertandingan cabang olahraga, dan bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Nah, bentuk pertandingan sederhana itu yaitu bentuk pertandingan yang biasa dan umumnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenang. Contohnya ketika kita sedang melakukan pertandingan bersama teman-teman yang hanya ingin mendapatkan kesenangan saja. Lalu yang selanjutnya bentuk pertandingan cabang olahraga, yaitu bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh suatu cabang olahraga tertentu. Contohnya salah satu perguruan pencaksilat itu mengadakan event untuk mempertandingkan cabang olahraga itu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari perguruan pencaksilat itu. Lalu yang terakhir yaitu bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Nah, bentuk pertandingan yang di dalamnya ditandingkan beberapa cabang olahraga yaitu seperti Porda, SEA Games, Asian Games, atau PON, atau dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.